Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Syekh Mahmud At-Tuhan. Setelah sebelumnya pada minggu lalu kita membahas bahasan terkait hadis mutawatir ya. Tapi sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, mari kita sama-sama menghadiahkan pahala Al-Fatihah untuk segenap orang tua dan guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى الشيخ صاحب الكتاب شيخ محمود الطحان وكذلك لجميع علمائنا ومدرسنا في هذا العلم الشيخ المرحوم علي مصطفى يعقوب نفعنا بعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Baik, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, bahwa kajian kita pada minggu lalu membahas tentang hadis mutawatir. Nah, jadi kalau kita petakan dari awal bahwa hadis berdasarkan cara sampainya atau transmisinya kepada kita, itu bisa kita bagi dua, ya. Ada yang disebut dengan hadis mutawatir, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan hadis ahad, ya. Nah, pada minggu lalu kita sudah bahas tentang pembahagian yang pertama, yaitu hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam jumlah yang banyak. Nah, menurut pendapat yang masyhur, banyak di sana adalah minimal 10 orang di setiap tabaqat yang ada, baik itu tabaqat sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, sampai kepada mukharrij. Nah, dengan standar mustahil mereka itu sepakat dalam sebuah kebohongan. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis mutawatir. Nah, bisa disimpulkan bahwa hadis itu punya 4 syarat kemarin, ya. Yang pertama, dia diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, yaitu 10 orang. Kemudian jumlah itu berlaku untuk semua tabaqat, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in sampai akhir. Kemudian yang ketiga, mustahil secara akal mereka itu sepakat dalam kebohongan. Nah, karena seperti yang kita jelaskan minggu lalu, di masa sahabat itu atau di masa Nabi itu alat komunikasi sangat sangat sederhana, ya. HP, internet dan segala macamnya itu yang ada pada hari ini, pada masa itu belum ada. Nah, sehingga tidak mungkin, ya, kalau mereka itu sepakat untuk membuat sebuah berita
dan berita itu tersebar ke seluruh daerah. Nah, jadi mustahil pada akal kalau mereka itu bersepakat dalam sebuah kebohongan. Nah, kemudian yang keempat, ya, standar atau objek atau konten dari hadis mutawatir itu harus yang bersifat hissi, ya, yang bisa diindrawi, yang bisa dilihat atau yang bisa didengar oleh panca indera. Nah, itu kemarin bahasan kita tentang hadis mutawatir. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada jenis yang kedua dari pembahagian hadis berdasarkan cara transmisinya, yaitu hadis ahad. Ya, hadis ahad. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mabhatsu tsani. Ini adalah bahasan yang kedua. Nah, bahasan sebelumnya adalah bahasan hadis mutawatir. Khabarul ahadi, yaitu tentang hadis atau khabar ahad. Ya. Pertama kita akan bahas ta'rifuhu, yaitu pengertian dari hadis ahad. Ta'rifuhu lughatan al-ahadu jam'u ahadin bima'nal wahidi. Wa khabarul wahidi huwa ma yarwihi syakhsun wahidun. Hadis ahad menurut bahasa adalah lafaz ahad yang merupakan jamak, ya, bentuk plural dari lafaz ahad. Nah, ahad itu jamak taksir dari ahad. Bima'nal wahidi, yang mempunyai makna wahid, satu, ya. Nah, sehingga wa khabarul wahidi huwa ma yarwihi syakhsun wahidun. Nah, khabar wahid, ya, khabar ahad atau wahid itu adalah khabar atau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Ya. Jadi ahad seorang atau satu orang gitu, ya. Jadi khabar ahad berarti khabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Nah, ini pengertian secara bahasa. Kemudian istilahan, menurut terminologi atau menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad itu adalah ma lam yajma' syurutul mutawatiri. Yaitu hadis yang tidak menghimpun syarat-syarat hadis mutawatir. Nah, ini secara secara lahiriah teks bisa kita pahami bahwa hadis itu disebut ahad ketika 4 syarat hadis mutawatir yang kita sebutkan di awal tadi itu tidak terpenuhi oleh hadis itu. Yang pertama, hadis itu diriwayatkan oleh minimal 10 orang. Oke. Kemudian yang kedua, jumlah 10 orang itu berlaku untuk semua tabaqat. Ya, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, tabi'at tabi'at tabi'in sampai akhir, sampai mukharrij. Kemudian yang ketiga, mustahil fil aqli, secara akal para perawi atau para periwayat itu sepakat dalam sebuah kebohongan. Dan yang terakhir, bahwa konten dari hadis mutawatir itu adalah sesuatu yang bisa diindrawi atau sesuatu yang nyata. Nah, itu 4 syarat dari hadis mutawatir. Ketika salah satu dari 4 syarat itu kurang, khususnya dalam hal bilangan jumlah periwayat, misalnya 9, 8, 2, atau 3 orang, maka itu disebut dengan hadis ahad. Ya, hadis ahad. Nah, misalnya sahabatnya 2 orang. Kemudian setelah sahabat, yaitu tabi'in, cuma 5 orang, misalnya murid dari dua orang sahabat ini. Nah, kemudian muridnya lagi di tabaqat tabi'at tabi'in, itu misalnya 6 orang. Nah, hadis yang jumlah periwayatnya kurang dari 10, di salah satu tabaqat sanadnya, maka otomatis dia kita sebut dengan hadis ahad. Nah, itu pengertian secara istilah
hadis ahad. Sekarang hukmuhu, apa hukum dari hadis ahad? Kalau hadis mutawatir kemarin sudah kita jelaskan bahwa dia memberikan efek ilmu pasti, ya, ilmu daruri, ilmu yang bisa dikatakan tidak mungkin salah gitu ya. Nah, itu hadis mutawatir hukumnya. Dia memberikan efek ilmu yang bersifat pasti. Nah, sementara kalau hadis ahad yufidul ilman nazariyya, ai al-ilm al-mutawaqqaf 'ala an-nazri wal istidlali. Hadis ahad itu memberikan efek ilmu nazari. Nah, ilmu nazari ini ilmu al-ilm al-mutawaqqaf 'ala an-nazri wal istidlal. Ilmu yang bergantung kepada nazar, ya. Nazar itu semacam analisis atau berpikir, wal istidlal, dan mencari bukti atau dalil. Nah, jadi berbeda dengan hadis mutawatir yang bisa langsung diterima, hadis ahad ini tidak seperti itu ya. Hadis ahad ini kita teliti dulu sanadnya, kemudian kita preteli masing-masing perawinya, jawabkan, kemudian perawinya juga orang-orang yang siqah, orang-orang yang kredibel misalnya, maka baru dia bisa digunakan sebagai dalil. Nah, itu bedanya dengan hadis mutawatir. Ya, kalau hadis mutawatir langsung bisa jadi dalil, sementara kalau hadis ahad itu harus diteliti dulu. Kemudian baru setelah hasil dari penelitian itu baru bisa apakah dia bisa digunakan atau tidak. Oke. Kemudian aqsamuhu bin nisbati ila adadi turuqihi. Pembahagian hadis ahad berdasarkan jumlah jalurnya. Ya. Yuqassamu khabarul ahadi bin nisbati ila adadi turuqihi ila thalathati aqsamin. Hadis ahad berdasarkan jumlah jalurnya bisa dibagi menjadi 3 kategori, ya, menjadi 3 pembahagian. Yang pertama masyhurun, hadis masyhur, kemudian azizun, hadis aziz, kemudian gharibun, hadis gharib. Nah, ini 3 pembahagian dari hadis ahad yang masing-masing akan kita bicarakan secara terperinci insyaallah. Wa sa'atakallamu ala kulli minha bi bahtsin mustaqillin. Nah, ini perkataan dari Syekh Mahmud Tohan. Kita atau saya akan membahas masing-masing dari yang 3 ini bi bahtsin mustaqillin, dengan bahasan yang tersendiri. Nah, sekarang kita akan mulai membahas jenis yang pertama dari hadis ahad, yaitu hadis masyhur. Oke. Ta'rifuhu, pengertian dari hadis masyhur. Lughatan huwa ismu maf'ulin min syahartul amra idza a'lantuhu wa azhartuhu. Hadis masyhur, ya, menurut etimologi, ya, atau menurut bahasa, merupakan isim maf'ul dari syahartul amra. Nah, jadi fi'il madhi dari kalimat masyhur itu adalah syahara, ya, syahara yashharu. Kemudian isim maf'ulnya, nah, seperti kalau kita belajar dalam ilmu sharaf, isim maf'ul ini isim atau kata benda yang mengandung makna orang yang dikenai perbuatan, ya, masyhur, maf'ul. Nah, isim maf'ul dari syaharatul amra, saya menyebarkan sebuah urusan, sebuah perkara. Idza a'lantuhu wa azhartuhu, apabila saya memberitahukannya, wa azhartuhu, dan menyebarluaskannya. Nah, itu pengertian masyhur secara bahasa. Wasummiya bidzalika lidzuhurihi, dan dinamai hadis itu bidzalika dengan hadis masyhur
Kenapa li zuhurihi? Karena jelasnya, ya, karena nyatanya hadis itu. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa zuhurnya hadis masyhur itu. Kemudian istilahan, menurut istilah, hadis masyhur itu adalah ma rawahu salasatun fa aktsaru fi kulli tabaqatin ma lam yablugh hatta haddat tawaturi. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang, ya, 3 orang perawi, fa aktsaru atau lebih, pada tiap-tiap tabaqat, dengan catatan tidak sampai kepada batasan mutawatir. Nah, ini yang disebut dengan hadis masyhur. Hadis yang di masing-masing tabaqat sanadnya itu perawinya ada 3 orang. Ya, perawinya ada 3 orang, minimal 3 orang. Misalnya di tabaqat sahabat ada 3 orang. Kemudian di tabaqat tabi'in 2 orang misalnya. Kemudian di tabaqat tabi'in banyak lagi, misalnya 6. Ya, 6 orang misalnya. Kemudian selanjutnya terus seperti itu, tidak sampai mutawatir. Nah, kalau kita ketemu dengan hadis yang di masing-masing tabaqat sanadnya perawinya ada yang berjumlah 3 orang, ya, atau lebih, maka dia disebut dengan hadis masyhur. Ya, minimalnya 3 orang. Nah, itu disebut dengan hadis masyhur. Nah, misaluhu, apa contohnya? Nah, contoh hadis masyhur itu adalah haditsu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nah, salah satu dari contoh hadis masyhur itu adalah hadis ini. Ya, mungkin kita semua pernah ya mendengar hadis ini, yang dimana bunyinya innallaha la yaqbadul ilma. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu intiza'an, dengan tiba-tiba, yantazi'uhu minal ibad, yang beliau cabut dari manusia atau dari hamba-hambanya. Walakin yaqbadul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi beliau mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga apabila tidak ada orang alim yang tersisa, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang atau manusia itu menjadikan, ya, atau memilih para pemimpin yang juhal, yang bodoh, yang tidak punya pengetahuan. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, kemudian mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Nah, hadis ini disebut dengan hadis masyhur. Kenapa? Nah, penyebabnya adalah karena jumlah perawi di tabaqat sahabatnya, ya, berdasarkan penelitian kecil-kecilan kita, itu berjumlah 3 orang. Ya, jadi hadis ini ada yang bersumber dari Abdullah bin Umar, kemudian ada juga yang bersumber dari Sayyidah Aisyah, kemudian ada juga yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Nah, jadi di tabaqat sahabatnya ada 3 orang periwayat. Ya. Nah, kemudian setelah itu berkembang. Ya, setelah di tabaqat sahabat itu berkembang lebih dari 3. Begitu juga dengan tabaqat tabi'in dan seterusnya. Nah, ketika jumlah minimal di masing-masing tabaqat itu 3 orang, ya, maka hadis itu disebut dengan hadis masyhur. Nah, itulah sebabnya kenapa hadis innallaha la yaqbidul ilma, ya, ini disebut dengan hadis masyhur. Karena di tabaqat sahabatnya itu ada 3 orang sahabat yang meriwayatkan. Walaupun di tabaqat setelahnya berkembang, ya. Tabaqat tabi'innya itu semakin banyak. Nah, seperti itu. Kemudian al-mustafid.
Ya, al-mustafid. Ada istilah lain dalam bab ini yang disebut dengan hadis mustafid. Nah, apa itu mustafid? Lughatan, hadis mustafid itu secara bahasa adalah ismu fa'ilin min istafadha mushtaqun min fadhal ma'u, ya, wa summiya bidzalika lintisyarihi. Hadis mustafid merupakan isim fa'il. Nah, kalau lafaz masyhur tadi isim maf'ul ya, karena wazannya maf'ul. Nah, kalau mustafid ini adalah isim fa'il, ya, isim atau kata benda yang menunjukkan pelaku sebuah perbuatan. Nah, mustafid ini isim fa'il dari istafadha. Istafadha yastafidhu istifadatan wa mustafadan fahuwa mustafidun. Nah, mustafid yang mushtaqun min fadhal ma, yang pecah atau yang diderivasi dari kata fadhal ma. Fadha itu artinya meluap, ya, air itu meluap. Nah, wasummiya bidzalika, dan dinamai hadis itu dengan mustafid. Kenapa? Lintisyarihi, karena tersebarnya dia. Nah, jadi ada istilah lain untuk hadis masyhur ini, namanya hadis mustafid. Ya, tapi para ulama berbeda pendapat apakah istilah mustafid ini sama dengan masyhur atau berbeda. Nah, sekarang kita baca pendapat ulama tentang istilah mustafid. Istilahan, menurut istilah, ikhtalafa fi ta'rifihi ala thalathati aqwalin. Para ulama berbeda pendapat dalam ta'rif dari hadis mustafid itu ala thalathati aqwal. Ya, menjadi 3 pendapat. Wahia, nah yang 3 itu adalah yang pertama, huwa muradifun lil masyhuri. Pendapat ulama yang pertama, ya, hadis mustafid itu sama dengan hadis masyhur. Ya, artinya dia muradif saja, sinonim ya dari hadis masyhur. Nah, ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, huwa akhassu minhu. Hadis mustafid ini lebih khusus dari hadis masyhur. Nah, kenapa lebih khusus? Li'annahu yushtaratu fil mustafidhi ay yastawiya tarafa isnadihi wa la yushtaratu dzalika fil masyhuri. Nah, kenapa lebih khusus? Li'annahu, karena sesungguhnya karena sesungguhnya pekerjaan yushtaratu fil mustafid, disyaratkan pada hadis mustafid ayyastawiya tarafa isnadihi, bahwa sama jumlah periwayat dari kedua ujung sanadnya. Nah, tarafa isnadihi. Nah, ini kedua ujung sanad itu maksudnya apa? Nah, kedua ujung sanad yang dimaksud adalah yang pertama dari kalangan atau dari tabaqat sahabat. Ya, karena ujung pertama dari sanad itu adalah sahabat. Nah, kemudian ujung yang kedua itu adalah guru dari mukharrij. Ya, guru dari mukharrij itu artinya mukharrij itu orang yang mengumpulkan hadis dengan sanadnya, kemudian dia tuliskan dalam sebuah kitab. Nah, itu mukharrij. Nah, guru dari mukharrij itu disebut dengan ujung sanad yang satunya. Nah, jadi ujung sanad itu satunya sahabat, ya. Karena sahabat itu adalah awal rawi, awal orang yang meriwayatkan hadis. Nah, kemudian ujung yang kedua itu adalah syekh dari mukharrij, guru dari mukharrij. Nah, kedua ujung sanad itu dalam hadis mustafid itu jumlahnya harus sama. Jadi kalau awalnya 3 orang, maka ujung akhirnya juga 3 orang. Kalau di tabaqat sahabatnya 2 orang, berarti di ujung yang satunya syekhul mukharrij itu juga 2 orang. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, wala yushtaratu dzalika fil masyhur, tapi hal itu tidak disyaratkan pada hadis masyhur. Jadi hadis masyhur nggak mesti kalau awalnya 3, nggak mesti juga di ujung syekhul mukharrijnya juga 3. Boleh 4, boleh 5, dan boleh seterusnya. Ya. Sementara kalau hadis mustafid,
Nah, itu disyaratkan harus sama. Nah, ini pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, huwa a'ammu minhu, ai aksul qauli tsani. Kemudian pendapat yang ketiga ya tentang perbedaan hadis mustafid dengan hadis masyhur, ya, a'ammu minhu. Hadis mustafid ini lebih umum dari hadis masyhur. Artinya, pendapat yang ketiga ini adalah aksul qauli tsani, kebalikan dari pendapat kedua. Nah, jadi menurut pendapat yang kedua ini, yang disyaratkan harus sama kedua ujung sanad itu adalah di hadis masyhur. Ya, sementara di hadis mustafid itu tidak disyaratkan. Nah, inilah tiga ya perbedaan pendapat dari ulama hadis, apakah hadis mustafid itu sama maknanya dengan hadis masyhur. Nah, jadi ada yang bilang sama, kemudian ada yang bilang lebih khusus dari hadis masyhur, kemudian ada yang bilang lebih umum, ya, lebih umum dari hadis masyhur. Nah, jadi ini hanya istilah saja. Jadi istilah yang dibuat oleh para ulama, ya, terkait dengan penamaan mustafid. Karena mustafid ini secara bahasa tadi kan yang meluap, ya, faudul ma, air yang meluap, air yang tersebar, banjir. Nah, itu faidonat, ya. Nah, jadi mustafid itu hadis yang masyhur, hadis yang matanya tersebar dan dikenal oleh banyak orang. Nah, itu ya, mustafid. Kemudian setelah itu al-masyhuru ghairul istilahi. Nah, kemudian ada lagi istilah lain, ya. Al-masyhur ghairul istilahi. Hadis masyhur yang bukan istilahi, yang tidak istilahi, yang bukan dalam artian istilah, ya. Nah, wa yuqsadu bihi mashtahara 'alal alsinati min ghairi syurutin tu'tabaru. Yang dimaksud dengan masyhur ghairul istilahi ini adalah mashtahara, hadis yang masyhur 'alal alsinah, ya, di di kalangan orang-orang, ya, min ghairi syurutin tu'tabar, tanpa memenuhi syarat-syarat yang tu'tabar, yang dianggap. Nah, tadi hadis masyhur itu kan secara istilah dia diriwayatkan minimal oleh 3 orang di setiap tabaqat. Sementara kalau masyhur ghairul istilahi ini, dia masyhur, ya, dia terkenal. Orang-orang tahu semua kalau hadis ini sudah sering disebut, ya. Kalau ada orang yang menyebut hadis ini, orang-orang sudah tahu semua. Oh, ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Nah, tapi dia tidak melengkapi syarat dari hadis masyhur yang sudah kita sebutkan. Nah, itu yang disebut dengan masyhur ghairul istilahi. Fayashmulu, maka hadis masyhur ghairul istilahi ini mencakup beberapa jenis, ya. Yang pertama, malahu isnadun wahidun. Ada hadis masyhur ghairul istilahi yang punya sanad satu, ya. Dia hanya punya satu sanad saja, satu jalur. Kemudian wa malahu aktsaru min isnadin. Kemudian ada hadis masyhur yang ghairul istilahi yang punya sanad lebih dari satu. Nah, ya, punya sanad lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga hadis masyhur ghairul istilahi ma la yujadu lahu isnadun aslan. Ya, hadis masyhur yang tidak punya sanad sama sekali. Nah, artinya ini hadisnya terkenal, tapi dia nggak punya sanad. Nah, dalam bahasa para ahli hadis itu disebut dengan la aslalahu, ya. Hadis yang tidak punya sumber, hadis yang tidak punya sanad. Nah, cuma masyhur. Nah, ini sangat banyak ini. Ya, sangat banyak. Nah, sekarang kita lihat apa saja jenis-jenis dari hadis masyhur yang ghairul istilahi. Lahu anwa'un katsiratun. Hadis masyhur ghairul istilahi ini punya banyak jenis. Ya, punya banyak
jenis pembahagian. Asyharuha, yang paling masyhur di antara yang banyak itu adalah yang pertama, masyhurun baina ahlil hadis khassatan. Hadis yang masyhur di kalangan ahli hadis secara khusus. Nah, hadis ini masyhur di kalangan ahli hadis. Wa mithaluhu haditsu Anasin. Ya, contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Annahu sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku' yad'u ala ahya'in min bani Sulaim, ya. Nah, ada juga riwayat lain ala Ri'lin wa Dhakwan. Nah, ini hadis ini punya beberapa redaksi. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Beliau kunut selama 1 bulan ba'da ruku', setelah ruku', yad'u ala ahya min bani Sulaim, ya, mendoakan terhadap orang-orang yang hidup dari golongan Bani Sulaim. Nah, kemudian di riwayat yang lain ada juga doa, ya, yad'u ala ini artinya doa keburukan, ya, doa keburukan karena mereka membunuh orang-orang Muslim ketika itu tanpa ada sebab yang jelas. Nah, sehingga Nabi merasa ya tidak senang, sehingga beliau mendoakan dalam kunut yang kita sebut juga dengan kunut nazilah terhadap golongan yang membunuh tersebut. Nah, itu ada yang namanya golongan Ri'lin, kemudian Dhakwan, kemudian ada juga yang Bani Sulaim, ya. Nah, hadis ini berdasarkan masyhurnya atau ketersebarannya di kalangan para ahli hadis, ini sangat populer, ya. Hadis kunut yang seperti ini sangat populer. Nah, sehingga hadis ini disebut dengan masyhur ghairul istilahi, ya. Dia masyhur ghairul istilahi, terkenal atau masyhur di kalangan ahli hadis saja. Nah, jadi kalau kita kalau kita baca literatur hadis atau yang berbicara tentang hadis, nah hadis ini sering dikutip, ya, sering dikutip, walaupun secara istilah hadis ini, ya, mungkin saja secara sanad dia tidak sampai masyhur, ya, tidak sampai masyhur. Nah, cuma karena dia terkenal di kalangan ahli hadis, maka disebut dengan masyhur ghairul istilahi. Kemudian masyhurun baina ahlil hadithi wal ulama'i wal awam. Ya, yang kedua itu masyhur di kalangan ahli hadis, kemudian para ulama dan orang-orang awam. Nah, ini. Misaluhu Abdullah ibni Amr. Ya, contohnya adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nah, hadis yang masyhur di kalangan ahli hadis ini bunyinya adalah al-muslimu, seorang muslim adalah orang yang selamat muslim yang lain dari efek atau pengaruh lidah dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nah, sementara muhajir atau orang yang berhijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini dia tergolong masyhur, ya. Masyhur dalam hal apa? Masyhur dalam redaksinya, ya. Kalau hadis ini disebut, nah itu ahli hadis, kemudian para ulama dan orang-orang awam itu mereka pasti kenal. Oh, itu hadis tentang sifat seorang muslim. Ya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Oke. Nah, ini masyhur di kalangan ahli hadis, ulama dan orang-orang awam. Kemudian yang selanjutnya masyhurum bainal fuqaha'i. Mithaluhu hadis abghadul halali ilallahi at-talaq. Ya.
Kemudian jenis yang ketiga dari masyhur ghairul istilahi, masyhur di kalangan ahli fikih saja. Nah, contohnya seperti hadis abghadul halali ilallahi at-talaq. Ya, perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah at-talaq. Ya, yaitu mentalak istri. Nah, hadis ini juga populer dalam kajian fikih. Jadi para fuqaha itu tidak pernah tidak ada yang tidak pernah menyebut hadis ini. Ya, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah mentalak istri. Oke. Kemudian masyhurun bainal usuliyin. Nah, yang selanjutnya masyhur di kalangan usuliyin, para ahli usul fikih. Ya, misaluhu hadis wada'a atau wudi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Nah, ini redaksinya juga beragam. Ada juga redaksi lain yang bahasanya rufi'a an ummati. Ya, wudi'a rufi'a an ummati al-khata'. Diangkat dari umatku, maksudnya tidak dianggap berdosa an ummati dari umatku, kata Rasulullah, al-khata'u, yaitu seseorang yang tidak sengaja atau khata' tersalah, wan nisyan, dan orang yang lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, ini masyhur sekali di kalangan ahli usul fikih ya. Nah, ini terkait dengan hukum bagaimana seseorang yang melakukan perbuatan tapi didasari oleh 3 penyebab ini, ya. Khata', nisyan, kemudian terpaksa. Dia tersalah, kemudian lupa, kemudian dipaksa gitu. Nah, orang-orang seperti ini dia di luar istilah mukallaf, ya. Dia tidak dibebani dengan dosa ketika dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban syariah. Nah, ini masyhur bainal usuliyyin. Kemudian yang terakhir masyhurun bainan nuhat. Ya, masyhur bainan nuhat, masyhur di kalangan ahli nahu. Ya, ahli nahu maksudnya para ahli bahasa Arab. Misaluhu hadis ni'mal 'abdu Suhaibun law lam yakhafillaha lam ya'sihi la asla lahu. Nah, ada lagi hadis yang dia itu populernya di kalangan ahli nahu saja. Nah, apa itu? Yaitu hadis ni'mal 'abdu Suhaib. Ya, hamba terbaik itu adalah si Suhaib. Law lam yakhafillaha lam ya'sihi. Ya, seandainya dia tidak takut kepada Allah, lam ya'sihi, lagi tidak bermaksiat kepadanya. Nah, ini masyhur di kalangan ahli nahu, tapi la aslalahu. Ya, tapi redaksi hadis ini la aslalahu. Dia tidak punya landasan. Dia tidak punya sanad. Ya, tapi populer, ya, tapi masyhur di kalangan para ahli nahu. Nah, ini jenis yang keenam ya, atau yang kelima dari masyhur ghairul istilahi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang terakhir, masyhurun bainal 'ammati, mithaluhu haditsu al-'ujlatu minasyaiton. Yang terakhir itu adalah hadis masyhur di kalangan ammah, ya, orang kebanyakan. Nah, seperti misalnya hadis al-'ujlatu minasyaiton, ya, tergesa-gesa itu adalah bahagian dari perbuatan setan. Nah, ini hadis ini populer sekali. Al-'ujlah minasyaiton. Al-'ujlah minasyaiton. Nah, tergesa-gesa itu adalah bahagian dari perbuatan setan.
Oke. Oke. Nah, ini beberapa pembagian dari hadis masyhur ghairul istilahi, ya. Hadis itu masyhur hanya dalam hal kepopulerannya saja. Sekalipun secara secara istilah, ya, secara syarat dia tidak memenuhi kriteria dari hadis masyhur yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Oke. Nah, jadi kita sudah punya beberapa istilah, ya. Ada hadis masyhur, kemudian ada hadis mustafid, kemudian ada al-masyhur ghairul istilahi. Nah, itu beberapa istilah yang perlu kita ketahui ketika kita membaca literatur ilmu hadis. Kemudian yang selanjutnya hukmul masyhur. Nah, ini yang penting, ya, hukmul masyhur. Hukum dari hadis masyhur. Al-masyhurul istilahiyyu wa ghairul istilahiyyi la yusafu bikaunihi sahihan au ghaira sahihin. Hadis masyhur baik yang secara istilah ataupun yang tidak. Nah, tadi kan kita bahas dua istilah, ya. Ada masyhur istilahi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh minimal 3 orang di setiap tabaqat. Kemudian wa ghairul istilahi, dan hadis masyhur yang tidak sesuai dengan istilah atau yang ghairul istilahi, yang banyak tadi ada 6, ya. Masyhur di kalangan fuqaha, masyhur di kalangan ahli hadis, masyhur di kalangan ahli nahwu dan lain-lain. La yusafu biqaunihi sahihan au ghairu sahihin. Itu tidak bisa disifati dengan status atau dengan sebutan sahih atau ghairu sahih. Artinya gimana? Hadis masyhur itu tidak berbanding lurus dengan istilah sahih, dhaif ataupun hasan. Ya. Jadi bisa kita bahasakan seperti ini. Hadis masyhur itu tidak otomatis disebut dengan hadis sahih. Atau tidak juga otomatis kita sebut dengan hadis hasan. Atau tidak juga bisa kita sebut dengan hadis dhaif. Dia tidak punya sifat khusus seperti itu. Bal, ya, akan tetapi minhu as-sahihu wa minhul hasanu wad-dha'ifu bal wal maudhu'. Bahkan sebahagian darinya, ya, sebahagian dari hadis masyhur itu ada yang sahih, kemudian ada yang hasan, kemudian ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Ya, maudhu' itu artinya palsu. Nah, artinya apa? Hadis masyhur ini penilaian terhadap kualitasnya itu nanti dikaitkan dengan kualitas sanadnya. Nah, jadi walaupun hadis itu masyhur secara jumlah periwayat, belum tentu dia otomatis kita sebut dengan hadis sahih. Ya, belum tentu dia kita sebut dengan hadis hasan ataupun dhaif. Nah, kapan hadis masyhur itu kita sebut sahih? Nah, ketika hadis masyhur itu melengkapi syarat-syarat hadis sahih, yang insya Allah nanti kita akan bahas di bab seterusnya, ya, bab selanjutnya, yaitu ketika sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil, kemudian dhabit, kemudian hadis itu tidak ada syadz dan tidak ada illahnya, maka barulah hadis masyhur itu kita sebut dengan hadis masyhur yang sahih. Kemudian kalau salah satu syarat sahih itu kurang, misalnya salah seorang dari periwayat hadis masyhur itu ada yang daya ingatnya kurang, ya, atau dia pelupa misalnya, maka hadis masyhur itu kita sebut dengan hadis masyhur yang hasan. Ya, dia masyhur secara jumlah periwayat, tapi hasan secara kualitas. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga dhaif. Dia masyhur secara jumlah periwayat, tapi dhaif secara dhaif secara kualitas sanad. Nah, jadi
yang menentukan hadis masyhur ini sahih, hasan ataupun dhaif itu tidak lain dan tidak bukan adalah kualitas dari sanadnya. Nah, jadi tidak serta-merta ketika hadis itu masyhur dia kita sebut sahih, enggak. Ya, kita harus teliti dulu bagaimana kondisi dari perawinya, kemudian apakah sanadnya tersambung atau terputus dan lain-lain. Nah, itu ya, itu hukum dari hadis masyhur. Lakin in sahal masyhuru al-istilahiyyu fatakunu lahu mizatun turajjihuhu 'alal azizi wal gharib. Akan tetapi jika hadis masyhur istilahi itu bernilai sahih, ya, jika hadis masyhur yang secara istilah tadi yang diriwayatkan oleh 3 orang pada masing-masing tabaqatnya minimal itu bernilai sahih. Nah, dia melengkapi syarat sebuah hadis disebut dengan sahih, ya, sanadnya bersambung, kemudian periwayatnya adil dan dhabit, kemudian dia tidak ada syadz, tidak ada illahnya, fatakunu lahu mizatun turajjihuhu 'alal azizi wal gharib. Maka ya, hadis masyhur yang sahih itu fatakunu lahu mizah, dia mempunyai kelebihan, ya, dia mempunyai ciri khas turajjihuhu 'alal aziz, yang membuat dia lebih kuat secara kualitas 'alal azizi wal gharib, dari hadis aziz dan hadis gharib. Nah, nanti kita akan bahas juga ada istilah namanya hadis aziz. Ya, hadis yang di salah satu tabaqatnya itu diriwayatkan hanya oleh 2 orang. Ya, minimal 2 orang. Nah, itu namanya hadis aziz. Kemudian hadis gharib, hadis yang di salah satu tabaqatnya itu perawinya hanya ada 1 orang. Nah, gimana rinciannya nanti insya Allah akan kita bahas. Ya. Nah, kalau hadis masyhur itu sahih, maka otomatis dia lebih kuat secara kualitas dari hadis aziz dan juga dari hadis gharib. Nah, karena dia punya kelebihan ya, dia secara jumlah periwayat 3 orang minimal, kemudian secara kualitas juga sahih. Nah, jadi otomatis dia punya kekuatan lebih dari hadis yang di bawahnya, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Nah, jadi kalau nanti dalam tarjih, ya, kalau seandainya ada hadis yang ta'arud, ya, yang bertentangan maknanya secara lafzi, secara tekstual, yang satunya hadis masyhur, kemudian yang satunya hadis aziz atau hadis gharib, maka yang kita kuatkan itu adalah hadis masyhur. Ya, karena secara jumlah hadis ini lebih banyak daripada hadis aziz dan hadis gharib. Sekalipun ya keduanya atau hadis masyhur dengan aziz itu ataupun gharib itu nanti sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Tapi ketika semuanya sama-sama sahih, maka hadis masyhur itu lebih diunggulkan. Ya, karena jumlah perawinya lebih banyak. Oke, kemudian yang terakhir, asyharul musannafati fihi. Karya-karya populer dalam dalam hadis masyhur. Al-muradu bil musannafati fil ahaditsil masyhurati huwal ahaditsul masyhuratu 'alal alsinati wa laisa al-masyhurata istilahan. Yang dimaksud dengan karya-karya dalam hadis-hadis masyhur di sini adalah yaitu hadis-hadis masyhur 'alal alsinah, di lisan orang-orang, maksudnya di pendengaran manusia pada umumnya. Walaisal masyhurata istilahan. Bukan yang dimaksud masyhur di sini ya, karya-karya tentang hadis masyhur di sini, hadis masyhur yang secara istilah yang tadi diriwayatkan oleh tiga orang. Nah, jadi kitab-kitab yang akan disebutkan ini hanyalah kitab-kitab yang memuat hadis-hadis masyhur ghairul istilahi, yaitu hadis-hadis populer yang tersebar di masyarakat. Nah, apa saja kitabnya? Wa min hadhil musannafat, nah sebahagian dari kitab-kitab itu adalah yang pertama
Al-Maqasidul Hasanatu fi mashtahara 'alal alsinati lis-Sakhawi. Ya. Yang pertama adalah kitab Al-Maqasid Al-Hasanah fi mashtahara 'alal alsinah yang ditulis oleh Imam As-Sakhawi. Nah, Imam Sakhawi ini beliau masih secara masa beliau berada atau hidup setelah zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ada riwayat yang menyebutkan kalau beliau murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Imam Sakhawi ini juga rival kuat ya, rival kuat dari Imam As-Suyuti. Ya, jadi mereka berdua punya karya atau punya persaingan ya dalam bidang keilmuan, yang mana salah satu atau masing-masing keduanya mempunyai semacam semangat bersaing yang lebih dari yang lain. Nah, Imam Sakhawi, Al-Maqasidul Hasanah fi mashtahara 'alal alsinah. Kemudian yang kedua, Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas fi mashtahara minal hadits ala alsinatin nas lil Ajluni atau Ajluni. Kitab yang kedua yang memuat hadis-hadis masyhur adalah Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas fi mashtahara minal hadithi ala alsinatin nas, karangan Imam Ajluni, ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang terakhir ya, Tamyizut Thayyibi minal khabithi fi ma yaduru ala alsinatin nasi minal hadith li Ibni Daibagh Asy-Syaibani. Nah, ini kitab yang ketiga yang populer juga memuat hadis-hadis masyhur, Tamyizut Thayyibi minal khabithi fi ma yaduru ala alsinatin nas minal hadith, karangan Ibni Daibagh atau Dibagh Asy-Syaibani. Nah, ini beberapa kitab yang memuat hadis-hadis masyhur ghairul istilahi, di mana di dalam kitab ini nanti kita akan temui ada beragam hadis masyhur, ya, beragam hadis-hadis yang sering kita dengar ternyata dia kualitasnya dhaif atau kualitasnya hasan atau bahkan ada juga yang palsu, tapi dia terkenal di di kalangan manusia pada umumnya. Nah, ini bahasan kita terkait dengan pembahagian hadis ahad yang pertama, yaitu hadis masyhur. Nah, insya Allah setelah ini kita akan lanjut ke pembahagian kedua, yaitu hadis aziz. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silahkan. Atau ada yang mau menambahkan terkait dengan beberapa hal dari bahasan kita barusan, bisa disampaikan. Ada, silahkan teman-teman. Nah, atau sebelumnya saya simpulkan dulu ya, pembahasan kita ini berkaitan dengan pembahagian hadis berdasarkan cara sampainya kepada kita, ya. Nah, pertama dulu hadis itu berdasarkan transmisinya itu dibagi dua, ada hadis mutawatir, kemudian ada yang kedua itu hadis ahad. Kalau hadis mutawatir, ya, hadis yang jumlah periwayat di masing-masing tabaqat itu lebih dari 10 orang, ya, 10 atau lebih. Nah, itu hadisnya mutawatir. Nah, kemudian ketika periwayat di masing-masing tabaqat kurang dari 10, ya, 9, 8, 5, 3 ataupun 1, maka dia disebut dengan hadis ahad. Ya, disebut hadis ahad. Nah, hadis ahad ini pun ya nanti dibagi lagi menjadi 3. Ya.
ada hadis masyhur, ada hadis aziz, kemudian yang ketiga nanti ada hadis gharib. Nah, semuanya akan dibahas secara terperinci. Nah, yang sudah kita bahas barusan adalah hadis hadis masyhur ya. Nah, hadis masyhur. Nah, hadis masyhur ini di dalamnya ada 3 istilah lagi. Ada hadis masyhur, ada hadis mustafid, kemudian yang ketiga ada masyhur ghairul istilahi. Nah, kalau hadis masyhur secara istilah atau istilahi, yaitu hadis yang di salah satu tabaqatnya diriwayatkan oleh 3 orang perawi. Ya, minimal di salah satunya 3 orang. Misalnya di sahabat 3, kemudian di tabi'in 4 misalnya, kemudian di tabi'in 6, kemudian setelahnya itu berkembang jadi 9, bahkan sampai 10. Tapi ketika di salah satu tabaqatnya ada 3 orang, ya yang minimal, maka dia disebut dengan hadis masyhur. Nah, kemudian ada mustafid namanya. Mustafid itu beda pendapat lagi di antara para ulama. Ada yang bilang sama dengan masyhur, ada yang bilang lebih khusus, dan ada juga yang bilang lebih umum. Nah, itu hadis mustafid. Tapi secara umum, ya, secara mayoritas ulama hadis itu menyamakan istilah mustafid dengan istilah masyhur. Nah, kemudian yang terakhir itu ada istilah namanya masyhur ghairul istilahi. Hadis masyhur tapi tidak sesuai dengan istilah yang di awal tadi. Masyhur dalam artian bahasa. Ya, hadis-hadis yang sering disebut oleh orang-orang, tapi ternyata setelah diteliti berdasarkan jumlah sanadnya, jumlah periwayatnya, itu tidak sesuai dengan masyhur istilahi. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, hadis masyhur itu tidak otomatis sahih. Ya, hadis masyhur itu tidak otomatis sahih, hasan ataupun dhaif. Tapi penilaian terhadap kualitas hadis masyhur ditentukan berdasarkan kualitas dari sanadnya. Jadi kalau sanadnya melengkapi syarat-syarat hadis sahih, maka barulah dia disebut hadis masyhur yang sahih. Nah, kemudian kalau seandainya kurang dari syarat hadis sahih, maka nanti bisa disebut dengan hasan ataupun dhaif. Bahkan ada juga yang maudhu katanya ya, ada juga yang palsu. Nah, itu mungkin kesimpulan dari apa yang kita baca. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada tambahan dari teman-teman, silahkan sebelum kita akhiri. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya boleh? Oh iya, waalaikumsalam. Silahkan. Ini Ustaz, kalau hadis mustafid sendiri itu ada pembahasan khususnya nggak Ustaz di ilmu hadisnya? Oh iya, baik. Ya sebenarnya istilah mustafid, ya kalau kita baca referensi yang lain, itu dia selalu digandengkan dengan pembahasan hadis masyhur. Ya, jadi pembahasan khusus tentang mustafid biasanya selalu masuk dalam cakupan hadis masyhur. Nah, jadi mustafid secara mandiri, maksudnya hadis mustafid gitu ya. Nah, sependek yang kita baca itu tidak ada, maksudnya yang bahasan khusus mustafid. Nah, dia selalu disebutkan berbarengan dengan hadis masyhur dengan segala bentuk khilafiyah ulama hadis tentang kesamaan keduanya. Ya, apakah keduanya muradif, sinonim, atau satunya lebih umum dari yang lain atau lebih khusus. Bahkan kalau kita baca di syarah lain, ya di kitab-kitab ulumul hadis yang lain, itu perbedaan ulama tentang mustafid dengan masyhur itu ada juga ya seperti yang disampaikan oleh Al-Minawi, ya hadis mustafid itu ada juga yang menyandingkannya dengan hadis mutawatir, ya. Jadi hadis mustafid itu setara dengan mutawatir.
Karena mustafid itu kan secara bahasa ini meluap, hadis yang tersebar gitu ya. Nah, sehingga mustafid sebagian ulama hadis ada yang menyamakannya dengan mutawatir, bahkan lebih kuat lagi dari mutawatir. Nah, sementara kalau hadis masyhur ya minimal periwayatnya 3 orang. Nah, jadi khilafiyah ulama tentang masyhur dengan mustafid ini sebenarnya lebih dari yang 3 tadi. Lebih dari 3 yang kita sebutkan di kitab ini. Nah, jadi ada yang bilang sama, ada yang bilang lebih khusus dari hadis masyhur, ada yang bilang lebih umum, kemudian ada juga yang bilang mustafid itu setara dengan mutawatir. Ya, hadis yang para ulama itu menerimanya gitu. Ya, ada juga yang memaknai mustafid itu seperti itu. Dalam Sunan Tirmidzi juga banyak istilah hadis ini misalnya gharib, tapi para ulama mengamalkannya. Nah, hadis yang seperti ini, hadis yang diamalkan oleh mayoritas ulama, nah itu ada yang menyebutnya dengan istilah hadis mustafid. Jadi mereka jadikan standar hadis mustafid itu adalah diamalkan oleh banyak orang. Nah itu. Jadi setiap hadis yang diamalkan oleh banyak orang, nah itu disebut mustafid. Nah, sementara kalau masyhur itu sesuai dengan yang tadi itu, hadis yang jumlah periwayatnya 3 orang atau lebih. Nah, itu mungkin ya sependek yang kita baca, tidak ada bahasan khusus tentang mustafid. Baik, Ustaz. Oke. Ya, afwan, Izar. Oke. Masih ada yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Mas. Izin nanya, ini apa sih perbedaannya antara ilmu hadis sama hadis? Apakah ada perbedaannya, Ustaz? Oh ya, baik. Apa bedanya hadis dengan ilmu hadis? Ya ini istilah dasar ya, istilah dasar yang perlu kita ketahui. Bedanya objek sama cara membahas objek. Nah, bisa dibahasakan seperti itu. Jadi hadis itu adalah objek dari ilmu hadis. Kalau hadis itu kan setiap atau segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi. Baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat ya dari Nabi. Nah, jadi hadis itu berita segala sesuatu yang dinisbatkan ke Nabi, apapun itu. Ya. Baik penisbatannya itu benar atau salah. Nah, itu hadis itu. Ya, misalnya Nabi itu kalau beliau bertemu dengan orang-orang di jalan, beliau menghadap dengan semua badannya, bukan hanya menoleh kepalanya saja. Nah, itu kan berita. Ya, itu hadis. Atau Nabi pernah bilang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Atau misalnya apa? Perkataan-perkataan yang lain. Nah, itu disebut dengan hadis. Nah, sekarang bagaimana cara kita memastikan sebuah berita yang dianggap hadis itu benar-benar hadis Nabi? Ya. Bagaimana cara kita memastikan sebuah berita yang sampai ke kita itu benar-benar hadis Nabi? Nah, cara mengetahui kalau itu hadis, nah itulah yang disebut dengan ilmu hadis. Ya, ilmu untuk mengenal apakah segala atau sesuatu yang dinisbatkan ke Nabi itu benar-benar hadis atau bukan. Nah, jadi ilmu hadis ini bisa juga disebut dengan ilmu klarifikasi ya, atau ilmu untuk mengklarifikasi apakah sebuah ungkapan itu benar-benar hadis atau bukan. Nah, jadi bedanya bisa kita bahasakan kalau hadis itu objek, ya. Sementara kalau ilmu hadis itu adalah alat untuk membaca hadis itu. Ya, karena tidak semua hadis itu bisa langsung kita amalkan ya. Ketika ada orang bilang, oh ini hadis Nabi. Nah, kita nggak bisa langsung percaya kalau itu hadis Nabi sebelum kita mengujinya
dengan kaedah-kaedah ilmu hadis. Dan ilmu hadis ini pun ya dibagi lagi nanti ya, minimal sebagaimana yang pernah disebutkan oleh guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub, minimal ilmu hadis itu ya, seseorang yang ingin mendalami hadis dia menguasai 3 ilmu ya, yang ada yang disebut dengan ilmu mustalahil hadis. Nah, yang kita bahas sekarang, nah ini namanya ilmu mustalahil hadis. Kemudian ada namanya ilmu takhrij wa dirasatil asanid ya, ilmu tentang bagaimana cara menemukan hadis dan menganalisis sanadnya. Nah, itu ilmu kedua, ilmu takhrij namanya. Ini cabang kedua dari ilmu hadis. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya ilmu turuk fahmil hadis ya, ilmu tentang bagaimana cara memahami matan hadis. Nah, jadi hadis itu baru bisa kita amalkan setelah kita mengenal ilmu hadis. Nah, jadi amat sangat dangkal ya kalau ada seseorang yang mendengarkan sebuah hadis, katanya hadis, kemudian dia langsung mengamalkan tanpa mengenal ilmunya. Nah, kira-kira itu ya. Nah, itu beda mendasar antara hadis dan ilmu hadis. Nah, Ya, mudah-mudahan bisa makasih. ya. Ya, paham. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, masih ada? Oh ya, silakan. Mas Anugrah Hafiz. Ini Ustaz mau takkid dari yang Ustaz jelasin tadi di awal tentang khobarul ahad. Kan ta'rif dari khobarul ahad sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi di awal, ma yarwihi syakhsun wahidun. Berarti setiap tobaqat itu harus ada satu rawi aja sehingga dikatakan hadis itu ahad. Iya. Berarti sahabat, tabi'in, begitupun ke bawahnya, jika ada satu rawi maka dihukumi sebagai hadis ahad. Iya. Ya, itu aja klarifikasi aja gitu ya. Iya, Oke. Iya. Tadi di awal kita sudah menjelaskan bahwa hadis ahad secara bahasa ya. Nah, ini secara bahasa, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Nah, ini kan secara bahasa. Ahad itu maknanya wahid, jamak dari ahad ya. Nah, iya. Jadi ketika hadis itu periwayatnya hanya satu orang, maka dia disebut ahad. Ini pengertian secara bahasa. Tapi para ulama yang dimaksud ahad di sini bukan hanya satu sebenarnya. Ya. Hal itu dibuktikan dengan adanya pembahagian dari hadis ahad. Ya, adanya pembahagian dari hadis ahad. Ada yang disebut masyhur, ada yang disebut aziz, kemudian ada yang disebut dengan gharib. Nah, ketiga-tiganya ini masih terkategori sebagai ahad. Sekalipun perawinya lebih dari satu orang. Nah, jadi para ulama itu mengistilahkan ahad ini lawan dari mutawatir. Nah, itu aja sepertinya. Jadi, kalau mutawatir itu minimal periwayatnya 10 orang, nah, maka khabar ahad itu minimal perawinya itu satu orang. Ya, satu orang dan maksimal 9. Kalau sudah 10 dan seterusnya, nah itu dia masuk dalam kategori mutawatir. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa istilah ahad untuk hadis masyhur ataupun gharib ya, itu sebenarnya kalau menggunakan definisi secara bahasa itu tidak sesuai. Tapi kalau kita gunakan pengertian ahad dalam istilah ilmu hadis, nah itu masuk dia. Ya, berarti hadis masyhur itu masuk ahad, hadis aziz itu juga masuk dalam kategori hadis ahad. Kenapa? Karena dia tidak menghimpun syarat-syarat dari hadis mutawatir. Nah, jadi ahad itu satu ya, tapi dia punya variasi atau punya pembahagian seperti yang dijelaskan oleh para ahli hadis. Nah, jadi yang kita anggap di sini itu bukan pengertian bahasanya,
ya yang kita pegang dalam menjelaskan pembagian hadis ahad ini bukan pengertian bahasanya, tapi pengertian secara istilah. Yaitu hadis yang tidak menghimpun syarat-syarat hadis mutawatir. Nah, seperti itu Mas Hafiz ya. Ya, nah Ustaz. Assalamualaikum. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu ya bahasan pada malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang yang ragu atau yang kurang jelas, insya Allah nanti bisa kita diskusikan di grup WA Sekolah Hadis ataupun grup kajian Sekolah Hadis, ataupun nanti bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Mas. Ya. Oke, saya izin duluan, Bapak Ibu.